Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Listiani, NIM 2010110067 dari kelas PAIB semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Sebelum Kemerdekaan. Tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Maisyannah, MPDI. Periode sebelum kemerdekaan kami bagi menjadi 3 poin. Yang pertama, masa kerajaan. Yang kedua, masa penjajahan Belanda. Dan yang ketiga, masa penjajahan Jepang. Langsung saja, yang pertama, masa kerajaan. Masa kerajaan kami bagi menjadi 2, yakni kerajaan di Sumatera dan kerajaan di Jawa. Kerajaan di Sumatera kami bagi lagi menjadi 2. Yang pertama, sistem pendidikan kerajaan Islam pertama di Aceh, dan yang kedua, sistem pendidikan kerajaan Islam di Langkat. Adapun kerajaan Islam pertama di Aceh meliputi yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Sistem pendidikan di Kerajaan Samudra Pasai, yakni materi pendidikan dan pengajaran agama di bidang syar'i adalah fikih mazhab Syafi'i. Sistem pendidikannya secara informal berupa majelis taklim dan halakoh. Tokoh pemerintah merangkap sebagai tokoh agama. Biaya pendidikan agama bersumber dari negara. Yang kedua, Kerajaan Perlak. Di Perlak terdapat suatu lembaga pendidikan berupa majelis taklim tinggi yang dihadirkan khusus oleh para murid yang sudah alim dan mendalami ilmu agama. Pada majelis taklim diajarkan kitab-kitab agama yang memiliki bobot dari pengetahuan tinggi, seperti kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i. Yang ketiga, Kerajaan Aceh Darussalam. Di kerajaan ini banyak didirikan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan, di antaranya Balai Setia Utama, Balai Setia Ulama, dan Balai Jamaah Himpunan Ulama. Yang kedua, sistem yang kedua, yakni sistem pendidikan Islam di Langkat. Pada masa kepemimpinan Sultan Abdul Aziz, didirikan maktab sebagai pusat pendidikan agama bagi masyarakat Langkat. Pada awalnya, maktab ini hanya disediakan untuk anak-anak keturunan raja dan bangsawan. Kemudian, pada perkembangannya, maktab ini memberi kesempatan kepada siapapun untuk dapat belajar dan menuntut ilmu. Yang kedua, sistem pendidikan di Kerajaan Islam Jawa. Yang pertama ada Kerajaan Demak, dan yang kedua ada Kerajaan Mataram Islam. Langsung saja yang pertama, Kerajaan Islam Demak. Materi yang diajarkan adalah tentang ketauhidan dan baca tulis Al-Quran yang masih tradisional. Laksanaannya dengan mendirikan masjid di tempat-tempat yang menjadi sentral di suatu daerah. Yang kedua, Kerajaan Mataram Islam. Pada zaman Kerajaan Mataram, pendidikan mendapatkan perhatian, sehingga tertanam semacam kesadaran akan pendidikan pada masyarakat saat itu. Masa yang kedua, yakni masa penjajahan Belanda. Sebelum kedatangan kolonial Belanda ke Indonesia, satu-satunya pendidikan Islam formal yang ada di Indonesia adalah pendidikan pesantren. Namun sejak awal kemunculan kolonial Belanda, mereka mulai mengenalkan pendidikan sekolah yang diterapkan di Barat. Hal ini tampak dari terpecahnya sistem pendidikan di Indonesia pada masa itu menjadi 2. Yang pertama, pendidikan kebarat-baratan yang sekuler dan tidak mengenal agama, dan yang kedua, pendidikan pesantren yang mengutamakan agama semata. Kemudian muncul kesadaran dari para ulama untuk melakukan pembaharuan di sistem pendidikan Islam, sehingga muncul banyak ulama yang mendirikan sekolah di mana-mana. Selain 2 corak pendidikan yang tadi disebutkan, ada satu lagi corak lain yang merupakan perpaduan antara corak lama dengan corak yang baru, bersamaan dengan munculnya atau lahirnya madrasah berkelas. Sistem pendidikan Belanda, ciri khasnya adalah liberal, modern, dan netral terhadap agama. Namun kenetralannya ini lebih condong ke Kristen daripada ke Islam.
Hal ini dikarenakan Belanda merasa bahwa Islam memiliki kekuatan politik dan pengaruh besar terhadap keberadaannya, sehingga pada masa itu Islam selalu ditekan. Tahun 1832, Belanda membentuk Presteraden, yakni badan yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. Atas nasihat dari badan ini, pemerintah Belanda banyak mengeluarkan peraturan yang memojokkan Islam. Adapun madrasah-madrasah yang didirikan pada masa penjajahan Belanda saat itu antara lain: yang pertama, Madrasah Adabiyah School didirikan oleh Haji Abdullah pada tahun 1907 di Padang Panjang. Yang kedua, Madrasah Diniyah School oleh Zainuddin Labia El-Yunusi pada tahun 1915. Dan yang ketiga, ada Madrasah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1868. Dan yang keempat, Sumatera Tawalib dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Amrullah pada tahun 1921. Yang ketiga adalah masa penjajahan Jepang. Pada masa ini, sistem pendidikan disebut dengan Hakko Ichio, yakni mengajak bangsa Indonesia bekerja sama dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Oleh karenanya, setiap harinya pelajar Indonesia harus mengucapkan sumpah kepada Kaisar Jepang, lalu dilatih kemiliteran. Sistem persekolahan di zaman pendidikan Jepang memiliki banyak perbedaan dibandingkan dengan sistem pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Pada zaman Jepang terjadi beberapa perubahan-perubahan yang cukup mendasar di bidang pendidikan. Yang pertama, pelatihan guru-guru. Guru-guru digembleng selama 3 bulan untuk menyebarkan ideologi Hakko Ichio. Yang kedua, perubahan-perubahan penting. Hapusnya dualisme pengajaran dan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi dan bahasa pengantar pada semua jenis sekolah. Dan yang ketiga, isi pengajarannya. Pada zaman ini, pengajaran dipergunakan sebagai alat propaganda dan juga untuk kepentingan perang. Jepang juga mengambil beberapa kebijakan mengenai pendidikan Islam, diantaranya mengubah kantor For Islamization pada masa Belanda dipimpin oleh kaum orientalis menjadi Sumubi yang dipimpin oleh tokoh Islam sendiri, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lalu pondok pesantren sering mendapatkan kunjungan dan bantuan dari pemerintah Jepang. Dan yang ketiga, mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan Kiai Haji Wahid Hasyim, Kaharu Zakir, dan Bung Hatta. Demikianlah pemaparan materi tentang sejarah perkembangan pendidikan Islam pada masa sebelum kemerdekaan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.